Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang di rumah atau dimanapun saudara berada? Saya berharap kepada Tuhan, berdoa supaya saudara semua boleh diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan kesehatan yang datang daripada Allah. Bahkan yang ada persoalan-persoalan hidup boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pertemuan hari ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Allah. Pada kesempatan ini firman Tuhan berbicara tentang berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berpikir mengasihi Tuhan itu nggak ada berkatnya. Mengasihi Tuhan itu seperti orang yang merugi. Mengasihi Tuhan seperti orang yang nggak punya pengharapan. Mengasihi Tuhan itu seperti orang yang tidak punya masa depan. Saudara, tidaklah demikian bagi firman Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, ada berkat yang Tuhan sediakan di dalamnya. Demikian firman Allah yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5, dikatakan demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Allah yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga sampai ayat 7. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini berbicara pada satu pokok yang sangat penting, yaitu berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada kesempatan ini bersama-sama para sidang jemaat-Mu dan juga para pemirsa sekalian dimanapun berada, dalam situasi apapun kondisi kehidupan dan rumah tangganya. Namun satu hal, hari ini kami mau mendengarkan firman Allah, mau berharap kepada Allah supaya kami boleh mengalami hidup yang mengasihi Allah, sehingga berkat mengasihi Tuhan itu dapat kami terima, dapat kami hayati, dapat kami alami di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga yang saat ini sedang memperhadapkan diri kepada firman-Mu. Terpujilah nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon berkat dan kuasa-Mu bekerja dalam pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi orang berpikir bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang rugi. Mengasihi Tuhan itu orang yang tidak punya harapan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang tidak mau bekerja dan seterusnya. Tidak, Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan, ada berkat yang Tuhan Allah siapkan di dalamnya. Ketika kita mendengar firman Allah di dalam kitab Ulangan ini, kitab Ulangan ini disampaikan kepada generasi kedua setelah pasca keluar umat Israel dari perbudakan tanah Mesir. Ketika Musa sudah usia lanjut, ia menyampaikan pesan ini kepada generasi yang siap untuk memasuki
negeri perjanjian, negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Nah saudara, mereka diwanti-wanti, mereka mendapatkan pesan, mereka mendapatkan nasihat dari Allah, supaya mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu harapan Allah disampaikan melalui Musa kepada umat Israel. Nah saudara, apakah berkat bagi orang, bagi keluarga yang mengasihi Tuhan? Nah di dalam firman Tuhan ini saudara, Allah merancang satu bangsa yang besar, bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang menghormati Allah, bangsa yang menghargai Allah, bangsa yang tunduk kepada Allah, bangsa yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya dan semua umat Allah yang mengasihi Tuhan ada berkatnya. Nah, apa berkatnya bagi keluarga yang mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu bersama keluarga saudara mau mengasihi Tuhan? Saya yakin kita semua ada kerinduan, ada kemauan. Bersyukurlah, kita punya harapan dan keinginan yang sama. Berbahagialah bagi saudara yang hari ini bersama keluarga Anda komplit sudah mengasihi Tuhan. Ada berkat yang Allah sediakan. Terus mengasihi Tuhan, karena ada berkat yang Allah siapkan bagi kita semuanya. Berkat yang pertama saudara, ketika keluarga itu mengasihi Allah, yaitu yang pertama, keluarga itu akan hidup bahagia. Wow, inilah berkat Allah. Keluarga itu hidup bahagia. Kenapa bahagia? Ayat 1-3 dikatakan dalam firman ini secara khusus, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Wah saudara, ini satu berkat kebahagiaan bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dia bersama anak cucunya bersama-sama menjadi orang yang takut akan Allah. Bukankah ini satu kebahagiaan yang luar biasa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan keluarga yang mengasihi Tuhan? Ini kebahagiaan apa lagi yang akan kita dapatkan? Kebahagiaan apa lagi yang akan kita impikan selain hidup takut akan Allah bersama dengan generasi kita, anak cucu kita? Wah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini janji Allah kepada umat Israel, juga kepada orang percaya saat ini. Dan mari kita mengambil penuh janji berkat Allah ini. Supaya apa? Anak cucu saudara, orang tua saudara, kakek nenek saudara bersama-sama bersehati menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah, menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Karena ketika Bapak Ibu mengasihi Allah, yaitu memegang perintahnya dan melakukan firman Allah, itulah orang yang mengasihi Allah. Orang itu akan dibuat bahagia oleh Allah. Yaitu apa? Anak cucunya akan takut akan Allah. Nah demikian saudara, mari kita mendorong diri kita sendiri untuk belajar mengenal Tuhan melalui pengajaran firman Allah dalam Alkitab ini, supaya Bapak Ibu mengerti siapa Allah yang kita sembah, dan sehingga ketika kita mengerti, kita boleh mengasihi Dia karena betapa Ia mengasihi kita. Sudah berapa banyak orang-orang yang kehilangan sanak keluarga di dalam Tuhannya. Ketika masih kecil, anak-anak didorong untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Tetapi sudah mulai remaja, mulai gede, mulai cari pasangan hidup mereka, merotoli satu demi satu, tanpa arah hidupnya, tanpa Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang tua yang mengerti Allah itu menjadi sedih kehilangan kebahagiaan itu. Bahkan anak-anak yang dahulunya sukacita menjadi orang-orang yang tidak mengalami kebahagiaan seperti yang Tuhan Allah inginkan. Berapa banyak orang yang demikian terjadi dalam keluarga anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, saya mengajak saudara, saya mendorong keluarga saudara untuk hidup tetap setia mengasihi Allah, supaya rumah tangga saudara menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Allah. Karena itulah kebahagiaan kita ketika generasi kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang takut akan Allah. Ini yang perlu saudara sadari, ini berkat Bapak Ibu. Ini anugerah Allah ketika saudara dan saya, kita keluarga kita mengasihi Tuhan. Anak-anak kita dorong untuk mengasihi Tuhan. Cucu-cucu kita dorong untuk mengasihi Allah. Kakek nenek kita dorong untuk mengasihi Tuhan. Saudara akan hidup bahagia di dalamnya.
Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara, berkat yang kedua yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu keluarga itu, saudara, akan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ini satu berkat yang besar yang Allah curahkan bagi kita, keluarga hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, keluarga hidup beribadah kepada Tuhan. Wow, kalau mereka anak cucunya semua di dalam Tuhan, takut akan Allah, tetapi bagian kedua ini disingkapkan bagi kita ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita keluarga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, keluarga kita akan beribadah kepada Allah yang esa, Allah yang kita kasihi, Allah yang esa, Allah yang pernah datang dan menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kepadanya kita beribadah bersama dengan keluarga. Di dalam ayat 13 sampai 16, saudara, dikatakan dalam bagian firman ini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, karena Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Wow, saudara, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai di masa. Jadi haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukannya apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, saudara, sampai di sini. Jadi berkat keluarga yang mengasihi Allah, di samping keluarga itu bahagia karena anak cucunya takut akan Allah, dan juga yang kedua, karena keluarga ini akan hidup menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mengasihinya. Nah, saudara, dalam satu keluarga, ketika saya bertemu dengan keluarga yang cinta Tuhan, saya berbicara kepada beliaunya, dan dia menyatakan satu harapan, keinginannya kepada gereja. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang Bapak inginkan atas keluarga saudara, bagaimana jawabnya, saudara? Bapak ini berkata, saudara, dia saksikan kepada saya, dia mengatakan, saya ingin istri saya, anak menantu, cucu saya duduk di bangku gereja setiap hari Minggu. Satu misi Allah yang besar dalam diri orang ini, dalam diri seorang bapak ini. Dia mengasihi Tuhan. Dia berbicara, saya dan istri saya, anak menantu saya, cucu cicit saya rindu duduk di bangku gereja bersama-sama untuk beribadah kepada Allah. Wow, saudara, saya sebagai gembala sidang terharu, tersentuh, tertantang bagaimana membawa keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, anggota gereja, untuk menyembah Tuhan, sehingga seisi rumah itu anak cucu menantu tetap di dalam Tuhan, bersama-sama beribadah menyembah kepada Allah. Saudara, ini satu tantangan buat saya sebagai seorang gembala untuk mendidik jemaat yang Tuhan percaya saya layani, yang Tuhan percayakan, dididik untuk menjadi keluarga yang menyembah, yang beribadah kepada Allah. Saya juga rindu, Bapak Ibu, istri, anak saya, cucu menantunya nanti, cucu cicitnya, mereka tetap di dalam Tuhan. Untuk apa? Menyembah Allah. Kenapa? Ini berkat. Ketika orang itu mengasihi Tuhan, ketika keluarga itu mengasihi Allah, keluarga itu beribadah itu bukan beban, Bapak Ibu, tetapi satu syukur, satu kehormatan
untuk beribadah kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, karena kasihnya kepada Allah, sehingga ibadah ini dilakukan dengan sukacita. Coba ketika saudara renungkan bagian ini dengan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, apakah istri, suami, anak, menantu, cucu, cicit saudara masih ada dalam bangku gereja bersama-sama ibadah dengan saudara? Marilah kita renungkan. Allah ketika menolong kepada kita, kepada umat Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita diajak untuk mengasihi Tuhan itu totalitas, artinya sepenuhnya, baik hati kita, jiwa kita, roh kita, maupun kekuatan kita. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan totalitas. Ketika orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sedemikian dalam dan luasnya itu, maka dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan dia akan beribadah dengan sukacita kepada Allah, dan dia akan memiliki suatu harapan supaya anak, menantu, cucu, cicitnya mereka bersama-sama beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang pernah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang mati menebus dosa umat manusia. Lalu dia pada hari yang ketiga dia bangkit dari orang mati, dan sekarang dia naik ke sorga, menyiapkan tempat rumah bagi orang percaya dan kelak akan datang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di masa penantian kedatangan Tuhan ini kita beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali Anda menduakan Tuhan Allahmu dengan apapun juga. Jangan disandingkan Tuhanmu dengan pekerjaanmu, dengan keuanganmu, dengan apapun juga. Dia bisa cemburu, saudara. Kalau dia cemburu, dia akan menghajar kita. Demi untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya nggak mengasihi Tuhan, nggak beribadah kepada Allah itu, Tuhan janji dia akan memunahkan keturunanmu. Sudah banyak orang yang dahulunya bersama keluarga, saya bilang di awal, merotoli satu demi satu, dan sekarang nggak ada di dalam gereja. Kenapa? Karena sudah tidak mengasihi Tuhan kembali. Dan ini menyedihkan, saudara. Kenapa? Karena keluarga kehilangan visi Allah. Dia tidak menginginkan apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Supaya dikatakan seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan beribadah kepada Allah. Jelas Allah merancangkan keluarga yang demikian apik dan luar biasa, supaya kita mengalami berkat ibadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib supaya Bapak Ibu dan saya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ini satu kehormatan, satu keistimewaan, satu berkat yang besar. Mari kita renungkan dalam bagian-bagian ini, saudara. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mari kita renungkan keluarga saudara masing-masing. Apakah semua sudah beribadah kepada Allah? Anak, menantu, cucu? Kalau belum, mari kita renungkan hal ini. Mari kita pikirkan hal ini. Mari kita bertanggung jawab. Karena saudara dan saya diajak untuk bertanggung jawab. Di dalam ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya dalam situasi apapun. Untuk apa? Mereka mengasihi Tuhan. Kalau kita membiarkan anak-anak kita, mereka nggak akan beribadah, saudara. Kenapa? Karena Anda nggak mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mentaati firman Allah ini. Anda akan berjuang habis-habisan, all out, habis-habisan untuk memenangkan anak-anakmu, memenangkan keluargamu di dalam Tuhan, sehingga mereka beribadah kepada Allah. Berkat yang kedua, yang ketiga, saudara, yaitu
bahwa keluarga dipelihara oleh Tuhan. Keluarga kita akan dipelihara oleh Allah. Jadi jangan takut untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap rohmu. Anda tidak akan pernah dibiarkan. Anda akan dipelihara oleh Allah. Ini berkat Tuhan. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan, berkatnya adalah keluarga itu dipelihara oleh Allah. Di samping ia berbahagia, beribadah kepada Allah, ia dipelihara oleh Allah. Itu janji Tuhan. Di dalam ayat 11-12 dikatakan, dari ayat 10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, artinya kalau saya melihat dalam bagian firman Tuhan ini adalah pemeliharaan Allah atas umat Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atas keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mereka bersuka cita karena generasinya semua takut akan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, meninggikan Tuhan karena mengasihi Tuhan. Dan keluarga ini dipelihara oleh Allah di dalam hidupnya, di dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Kata Tuhan begitu dalam firman ini. Ini janji bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini janji Allah. Allah tidak pernah berbohong seperti manusia. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, Tuhan akan pelihara kita. Sama pesannya, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Ya, kebutuhan kita. Ini sama juga firman Tuhan katakan. Tuhan Allah memperingatkan ketika kita sudah diberkati dengan kecukupan, dengan pekerjaan yang baik, dengan perekonomian yang baik. Tuhan peringatkan kita supaya kita tidak larut di dalamnya dan meninggalkan Tuhan. Hati-hati di situ. Supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Bahwa ini semua adalah berkat Allah, ini semua pemeliharaan Allah. Untuk mengantisipasi mereka harus takut akan Tuhan dengan beribadah hanya kepada Allah. Terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, Abraham, Ishak, Yakub, mereka dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Walaupun mereka ada kesulitan, ada. Mereka ada masalah hidupnya, ada. Tetapi mereka dipelihara Allah sedemikian rupa sampai hari ini. Israel masih berdiri. Ini karena pemeliharaan Allah. Ini karena janji Tuhan yang difirmankan Tuhan ini. Ini juga demikian dalam kehidupan orang-orang percaya. Umat kepunyaan Allah, umat tebusan Allah di dalam Yesus Kristus dipelihara oleh Tuhan. Inilah berkat orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ketika bekerja pun gak akan main-main, saudara. Dia akan bekerja seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebabnya Allah memelihara orang-orang demikian. Dia tidak akan berbohong, dia akan jujur, dia tidak akan mengulur-ulur waktu, tapi dia mengisi waktunya dengan baik dan bekerja semaksimal mungkin, meningkatkan dirinya sendiri, bagaimana ia potensi dirinya dibangun untuk satu pekerjaan itu, dan Allah memberkatinya. Bahkan majikannya mempertahankannya di masa-masa sulit. Banyak orang dikeluarkan, orang berpotensi, yang bermoral, yang sungguh-sungguh hidup, berkarakter dipertahankan. Karena apa? Karena Tuhan dilibatkan di dalamnya. Nah, saudara, renungkanlah. Tuhan Yesus tidak pernah merasa kesulitan untuk memelihara saudara. Tuhan Yesus tidak merasa pusing untuk memelihara saudara di masa pandemik sekalipun. Dia sanggup memelihara saudara. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan Allahmu, Dia akan memberkati hidupmu. Ketika saudara akan kesulitan sekalipun, Dia sanggup untuk memelihara saudara. Inilah berkat Tuhan
yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, apakah keluarga saudara mau mengalami berkat keluarga yang mengasihi Tuhan ini? Mari kita taat kepada firman Allah. Mari kita lakukan firman Allah. Dengan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga Anda akan bahagia. Amin. Dengan saudara mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, kita tumpahkan untuk mengasihi Tuhan, Anda akan bisa beribadah dengan leluasa, dengan penuh antusias. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengan segenap jiwa, hati, roh, bahkan kekuatanmu, Anda akan dipelihara oleh Allah. Itulah janji Tuhan. Dan itulah namanya berkat keluarga yang mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu ingin mengalami berkat kebahagiaan, berkat ibadah, berkat pemeliharaan Allah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan mangru tinggal, jangan mendua hati, dengan segenap jiwamu, jangan macam-macam, dengan segenap kekuatanmu, jangan tanggung-tanggung, totalitas. Seperti Kristus, Tuhan Allah mengasihi Anda totalitas. Itulah harapan Tuhan. Maka berkat, kebahagiaan, beribadah adalah antusias dan sukacitamu, dan pemeliharaan Allah akan terjadi dalam rumah tanggamu, bahkan anak-anakmu, generasimu, seperti Abraham punya anak Ishak, punya cucu Yakub, tetap di dalam lindungan Tuhan, penyembah-penyembah yang luar biasa sebagai orang beriman. Demikian kita, mari kita bangun rumah tangga kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, supaya berkat itu turun atas rumah tangga saudara. Renungkan firman Allah ini, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Renungkan tentang keluarga saudara masing-masing. Apakah saudara sebagai anggota keluarga sungguh totalitas mengasihi Tuhan? Apakah anggota keluarga semuanya ada di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan? Saudara, kalau belum, mari kita berjuang untuk mengalami mengasihi Tuhan, supaya saudara bisa mengalami berkat kebahagiaan. Memang secara pribadi kita sudah berbahagia, beribadah, dan mengalami pemeliharaan Allah. Tetapi bagaimana dengan keluarga kecil kita ini? Mari kita juga punya hati untuk mengasihi anggota keluarga kita, sehingga mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh bahagia, menyembah kepada Allah yang benar dan dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mungkin ada di antara saudara, Tuhan, saya rindu keluarga saya dipulihkan. Saya ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Saya ingin mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, jiwaku, dan kekuatanku. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami sedang mengasihi Tuhan tidak totalitas. Melalui firman-Mu kami dibangun kembali. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin ada yang demikian saudara. Atau saudara ingin, Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau, mau percaya menerima Engkau sebagai Tuhan saya. Silakan kalau ada demikian, saudara berdoa, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, jiwaku, dan kekuatanku. Puji Tuhan kalau demikian. Roh Kudus, kami bersyukur, kami memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bergema kepada setiap hati orang yang mendengar dan mengasihi Engkau. Kiranya berkat keluarga yang mengasihi Tuhan turun atas setiap rumah tangga pribadi yang mengasihi Engkau, yaitu berkat sukacita, berkat ibadah, dan berkat pemeliharaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memohonkan berkat. Haleluya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati saudara, keluarga yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.